Sugeng Dalu balik lagi. Ini cerita ke part yang kedua atau part kedua ya. Jadi dulur semuanya, mungkin jika kalian tertarik bisa melihat part yang dua, tapi kalau tidak tertarik langsung skip aja. Skip. Jangan subscribe, saya ingatkan. Unlike yang banyak, jangan subscribe. Ya, saya ingatkan karena mungkin kegagalan spiritual saya itu nggak ada asas manfaatnya bagi dulur semuanya. Tetapi jika tertarik dan ingin mendengarkan ya silahkan. Singkat cerita lagi, saya berjalan kaki menuju ke Pamoksaan yang Jayabaya. Nah, di sanalah saya mulai menyalakan wewangian yang tujuannya adalah untuk mengusir nyamuk, karena banyak nyamuk kan itu. Jadi mungkin bisa menambahkan aroma yang sedap, yang baunya enak, juga nyamuk-nyamuk itu tidak mendekat. Begitu dulur. Lalu saya bermeditasi, bersamati, dan sebelum bersamati itu saya berbincang sedikit di pendapa. Ada pendopo di situ, ada orang muda ganteng, masih muda, pakai belangkon dan bahasanya halus sekali serta suaranya halus, layaknya benar-benar orang Jawa. Lalu saya mencoba berkenalan dengan beliau. Lalu beliau mengungkapkan banyak hal dari mana asalnya, dan saya juga mengungkapkan dari mana asal saya, yaitu dari Jawa Timur. Sama-sama kita orang Jawa Timur, tapi beliau asli Kediri. Lalu beliau bermain HP sambil bercerita. Saya tanyain, itu apa sih kok ada grafik-grafik gitu. Lalu beliau menjelaskan tentang permainan yang disebut koin gitu. Jadi kayak bermain koin gitu yang harganya $30 dan sebagainya. Ya saya tanya, $1 itu berapa mas sekarang? 14.000 kali 30. Wow, banyak banget ya, aku bilang gitu. Nah, kalau aku sih nggak tertarik dalam batin saya, karena ya memang saya nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Saya tertarik dengan hal yang logika dan nyata. Begitu dulur. Singkat cerita, datanglah seorang juru kunci. Nah, katanya sang juru dia terbangun 3 kali. Kok rasanya kepengen ke tempat pemoksaan itu, gak bisa tidur dan gelisah. Lalu beliau ngobrol sama saya. Beliau menceritakan tentang alam semesta. Saya hanya mendengarkannya saja. Saya lebih senang mendengarkan. Lalu sesekali sebelum saya bersamati untuk mengakhiri sebuah perjumpaan itu, saya hanya bilang, ya beginilah alam semesta yang semakin naik karena spiritual kita yang semakin rendah. Makanya kita harus mencari kekuatan spiritual kita untuk menyamakan frekuensi. Saya bilang hanya seperti itu. Dan mungkin awal atau tengah yang seperti saya ungkapkan di channel saya sebelumnya 2 atau 3 minggu yang lalu itu, ya saya ungkapkan kepada beliau. Pandangan beliau tajam sekali. Sekali-kali dia melirik saya ketika saya menyalakan rokok dan tidak melihatnya.
tapi saya mengerti dan tahu bahwa pandangan beliau itu sangatlah tajam. Lalu singkat cerita saya langsung bersamati, dan samati yang pertama adalah mendengarkan suara wanita yang tua. Tapi kenapa wanita? Bukankah di sana harusnya laki-laki? Lalu suara petir sebentar karena mau hujan. Lalu keadaan menjadi hangat dan panas. Lalu di kepala saya terjatuh ada air yang dingin sekali. Air itu menetes. Satu kali tetesan tapi dingin sekali. Lalu keadaan berubah menjadi dingin, tidak panas lagi. Ya seperti itu aja. Hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan pengalaman saya. Jadi dulur-dulur semuanya, itulah pengalaman mencari tempat petilasan Sri Aji Jayabaya bersama teman saya. Dan saya tidak ketemu dengan sang kesatrio Piningit. Mohon maaf dulur-dulur semuanya, saya tidak bisa menyampaikan berita bagus kalau saya ketemu atau menjumpai sang kesatrio Piningit. Yang saya temui hanyalah 4 hal itu tadi. Jadi selamat bagi sang kesatrio berhasil dipingit, karena beliau sendirilah yang memingitkan atau yang menyembunyikan dirinya, bukan alam semesta, bahkan bukan sesuatu yang maha tahu yang menyembunyikan, tapi beliaulah sendiri yang menyembunyikan identitas serta kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan beliau. Rahayu, rahayu dari timur.